Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pembelajaran biologi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai soal-soal yang telah kalian kerjakan pada LKPD. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas subbab materi mengenai DNA dan RNA. Untuk soal pertama, berdasarkan artikel berita yang telah kalian baca, jelaskan peranan DNA dalam berita tersebut. Kemudian yang kedua, mengapa tes DNA selalu digunakan untuk mengidentifikasi jenazah korban kecelakaan pesawat yang tubuhnya tidak lagi dapat dikenali? Jadi jawabannya adalah DNA itu berperan sebagai sumber data primer yang digunakan untuk mengidentifikasi identitas jenazah karena DNA merupakan senyawa kimia pembawa informasi genetik dan berhubungan dengan pewarisan sifat keturunan. Sampai di sini paham? Kita lanjut ke soal berikutnya. Kita lanjut pada soal berikutnya, yaitu nomor 3. Berdasarkan gambar tersebut, jelaskanlah bentuk dan penyusun DNA. Kemudian yang nomor 4 adalah, apakah DNA bersifat asam, basa, atau netral? Jelaskan. Jadi, jawabannya adalah berdasarkan gambar ini, bentuk DNA adalah heliks ganda yang dapat diibaratkan sebagai tangga, di mana ibu tangganya adalah gula deoksiribosa dan anak tangganya adalah susunan basa nitrogen. Sedangkan fosfat akan menghubungkan gula pada satu nukleotida ke gula pada nukleotida berikutnya untuk membentuk polinukleotida. Jadi nukleotida yang terbentuk ini dia akan bergabung untuk menjadi polinukleotida. Nah, gambar ini merupakan contoh dari polinukleotida yang tersusun atas nukleotida yang saling bergabung. Untuk bentuk DNA bisa dilihat pada gambar di samping ini. Bentuk DNA itu seperti pita berpilin. Ada dua pita yang saling berpilin. Oleh karena itu, ini DNA disebut sebagai heliks ganda. Kemudian, penyusun DNA. Penyusun DNA adalah basa nitrogen, yaitu purin, yang terdiri atas adenin dan guanin, dan basa pirimidin, yaitu timin dan sitosin. Gula deoksiribosa dan fosfat. Basa nitrogen yang terdiri atas purin yang adenin dan guanin dan pirimidin, sitosin dan timin akan membentuk rangkaian senyawa kimia dengan gula pentosa. Jadi gambar kuning segi 5 ini merupakan gula pentosa. Kemudian rangkaian ini dia akan membentuk nukleosida. Nah, nukleosida bersenyawa dengan gugus fosfat membentuk nukleotida. Jadi rangkaian antara gula pentosa dengan gugus fosfat ini dia akan membentuk nukleotida yang memiliki rantai sangat panjang. Nah, nukleotida inilah yang akan menyusun molekul DNA. Satu molekul DNA itu terdiri atas ratusan atau ribuan nukleotida. Sampai di sini paham? Kita lanjut ke nomor berikutnya. Apakah DNA bersifat asam, basa, atau netral? Jelaskan dan sebut dan jelaskan fungsi DNA. Jawabannya adalah DNA bersifat netral karena ujung fosfat dari nukleotida bersifat negatif, sehingga bersifat asam. Akan tetapi, nukleotida DNA juga mengandung unsur basa, yaitu basa nitrogen. Nah, dengan adanya bagian asam dan basa, maka molekul DNA ini dapat saling menetralkan. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu sebut dan jelaskan fungsi DNA. Di sini ada beberapa sub mengenai fungsi dari DNA. Yang pertama itu adalah pembawa informasi genetika. Kemudian yang kedua adalah ekspresi informasi genetik, dan ketiga adalah bermanfaat dalam bidang forensik. Pada fungsi pertama, yaitu pembawa informasi genetika, DNA memiliki fungsi pembawa informasi genetik makhluk hidup.
di mana DNA akan membawa instruksi bagi pembentukan ciri dan sifat manusia. Nah, bisa dikatakan sebagai pengenal dari orang yang tidak memiliki identitas. Nah, perantara duplikasi diri dan pewarisan sifat DNA ini mengandung semua informasi sifat makhluk hidup. DNA itu terdiri dari DNA itu ada di dalam 46 kromosom yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua, DNA sebagai ekspresi informasi genetik. Nah, gen-gen membawa informasi untuk membentuk protein tertentu. Nah, proses tersebut terjadi melalui mekanisme sintesis protein. Nah, DNA terdiri atas kode genetik dan informasi genetika yang ada di dalam tubuh dapat diekspresikan oleh DNA. Untuk mekanisme sintesis protein akan kita pelajari lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya. Yang ketiga itu DNA bermanfaat dalam bidang forensik. Nah, selain dalam bidang forensik, DNA juga berfungsi dalam bidang kepolisian, di mana di dalam bidang kepolisian itu DNA bisa digunakan untuk mengidentifikasi tindak kejahatan. Jika di dalam bidang forensik itu DNA bisa membantu tugas untuk mengungkap identitas suatu jenazah yang tidak dapat dikenali. Selain itu, DNA juga berfungsi sebagai pendeteksi penyakit yang diderita seseorang. Selanjutnya, berdasarkan gambar ini, bagaimanakah bentuk RNA? Kemudian sebut dan jelaskan penyusun RNA. Nah, dalam gambar ini, RNA merupakan seutas benang tunggal yang tersusun atas molekul gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen RNA terdiri atas golongan purin yaitu adenin dan guanin, dan golongan pirimidin yaitu sitosin dan urasil. Nah, RNA dibentuk oleh DNA di dalam nukleus melalui proses transkripsi DNA. Nah, hasil transkripsi digunakan RNA untuk mensintesis protein dalam sitoplasma sel. Nah, ini pada gambar sebelah kiri ini merupakan DNA dan sebelah kanan adalah untai RNA. Bisa dilihat bahwasanya jika DNA itu terdiri atas 2 pita, jika RNA itu hanya 1 pita. Oleh karena itu disebut sebagai pita tunggal. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Jelaskan jenis RNA berdasarkan tempat dan fungsinya, kemudian lengkapi tabel. Nah, berdasarkan tempat dan fungsinya, RNA itu dibagi menjadi 3, yaitu RNA duta atau mRNA, RNA-T, dan RNA-R. RNA duta atau mRNA itu adalah RNA yang menjadi model cetakan dalam proses penyusunan asam amino pada rantai polipeptida atau pada saat mekanisme sintesis protein. Nah, mengapa disebut RNA duta? Karena molekul ini merupakan penghubung RNA dengan protein dan membawa pesan berupa informasi genetik dari DNA untuk membentuk protein. Nah, RNA duta atau mRNA ini dapat ditemukan di dalam inti sel dan sitoplasma. Kemudian RNA-T. RNA-T mempunyai fungsi menerjemahkan kodon yang terdapat pada RNA-D menjadi satu jenis asam amino. Nah, kemampuan menerjemahkan ini disebabkan oleh adanya antikodon yang merupakan komplement dari kodon RNA-D. RNA-T juga berfungsi mengangkut asam amino ke permukaan ribosom pada saat translasi. RNA-T ini terdapat di sitoplasma. Kemudian RNA-R. RNA-R ini merupakan RNA terbanyak. Dia memiliki persentase sekitar 83% dari RNA yang dikandung oleh suatu sel. Nah, RNA-R ini berperan dalam sintesis protein sebagai tempat pertemuan RNA-D dan RNA-T. RNA-R terdapat di dalam ribosom. Nah, tabel perbedaan DNA dan RNA. Di sini perbedaan DNA dan RNA ditinjau dari 4 komponen. Di dalam DNA, komponen gulanya itu tersusun atas deoksiribosa, sedangkan RNA tersusun atas gula ribosa. Kemudian pada DNA,
pada basa nitrogen furin itu terdiri atas adenin dan guanin, sedangkan di RNA tersusun atas adenin dan guanin. Kemudian ditinjau dari basa nitrogen pirimidin, pada DNA itu tersusun atas timin dan sitosil, sedangkan di RNA adalah urasil dan sitosil. Kemudian ditinjau dari helix polinukleotida, pada DNA itu ganda berpilin, sedangkan RNA tunggal tidak berpilin. Kemudian ditinjau dari ukurannya, DNA memiliki ukuran yang sangat panjang, sedangkan RNA memiliki ukuran yang lebih pendek. Kemudian pada DNA ini bisa ditemui di dalam mitokondria, nukleus, dan kloroplas, sedangkan RNA bisa ditemui di dalam ribosom dan sitoplasma. Demikian pembahasan video pembahasan mengenai LKPD yang telah kalian kerjakan. Terima kasih.